bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Donggala rusak parah dan membahayakan. Ratusan warga Palu memadati lapangan Fatulemo untuk memeriksa kesehatannya secara gratis. Warga Poso pesisir dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia. Warga desa KWND Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso digegerkan dengan penemuan mayat yang telah menjadi tulang belulang. Kerangka manusia ini ditemukan di wilayah perkebunan pegunungan Karaupa, Desa KWND Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Korban diketahui bernama ER, warga desa Kalora yang selama ini bekerja di kebun. Penemuan bermula ketika keluarga korban bersama warga melakukan pencarian setelah korban tak kunjung kembali sejak akhir Mei lalu. Lokasi kebun yang terpencil memperparah situasi dan menyulitkan proses pencarian korban. Jenazah korban ditemukan di samping pondok di tengah kebun tinggal tulang belulang. Menurut keluarganya, korban menderita penyakit asma serta gejala malaria. Korban pamit ke kebunnya di Pegunungan Karaupa pada 25 Mei 2025 dan tak pernah kembali sejak saat itu. Tim Inafis Polres Poso bersama dengan personil operasi Madagoraya dan Polsek Poso Pesisir Utara dan warga setempat menuju ke TKP Desa KWND Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Kemudian melakukan olah TKP, ternyata tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang seorang lelaki ER yang sudah lama dicari oleh pihak keluarga. Satgas Madagoraya bersama aparat TNI dan warga yang menerima laporan tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi jenazah. Jasad korban berhasil dibawa ke rumah duka di Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir. Jenazah ER telah berada di rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah, meski proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk memastikan tidak adanya unsur kekerasan dalam kematian korban. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Penanaman mangrove gencar dilakukan di Kota Palu. Tidak hanya kalangan pemerintah, tapi organisasi dan pemerhati lingkungan. Seperti yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan penanaman mangrove sebagai rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Penanaman mangrove dilakukan di Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, Kota Palu. Sedikitnya ada 500 propagul dan 200 bibit bakau hitam yang ditanam di sepanjang area bibir pantai. Kita sudah laksanakan aksi bersih sampah-sampahnya dan mangrove-nya pada tanggal hari ini. Tentunya tema Hari Lingkungan Hidup ini intinya adalah menghentikan polusi plastik. Bagian penanam mangrove ini juga bagian dari program kita, pemerintah Provinsi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup khususnya Dinas KKP, ya. Kami bekerjasama dengan NGO terkait, khususnya di sini lokasinya mangrover, ya. Didukung juga oleh program dari teman-teman TIMIP yang kemudian agenda pelaksanaan kegiatan itu kita sudah laksanakan barusan tadi. Pantai Dupa didorong menjadi konservasi mangrove di Kota Palu. Inisiasi tersebut pun disambut positif oleh pemerintah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng menyebut area tersebut bisa dimanfaatkan sebagai konservasi. Bahwa kita lihat bahwa pendukungnya untuk masuk ke konservasi sangat bagus. Kemudian juga ini untuk bagian daripada penyangga kita untuk Kota Palu. Dan yang ketiga, memang kawasan di depan itu untuk perikanan tangkap, KTU perikanan tangkap. Tapi sebagian di kawasan ini memungkinkan
dan juga untuk budidaya kepiting juga memungkinkan. Jadi konservasi itu bukan hal tabu, tapi bisa dimanfaatkan kecuali dia untuk inti. Jadi kalau konservasi no problem dan bisa ditindaklanjuti. Dan juga bagian daripada untuk perluasan kawasan konservasi Sulawesi. Kalau sebelumnya ini berarti masuk dalam apa saat ini? Oh ini KPU ya, kawasan pemanfaatan umum perikanan tangkap. Saat ini pantai yang kerap menjadi lokasi penanaman mangrove merupakan kawasan pemanfaatan umum perikanan tangkap. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Laporan juga makanya langsung ke sini. Laporan magang. Bukan hanya pantai dan lautan, Donggala sebagai kota wisata juga punya pilihan wisata lainnya yang tak kalah menarik. Seperti wisata Danau Talaga yang terletak di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Tempat wisata dengan panorama danau ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Tidak hanya berasal dari Donggala, tapi juga wisatawan dari luar kota. Pengunjung yang datang bisa menikmati pemandangan paduan hijaunya danau dan pulau yang ada di seberangnya melalui gazebo yang dibangun di atas danau. Spot ini juga cocok untuk bersuah foto. Ada hari-hari tertentu untuk Ramai biasa dikunjungi. Hari-hari keramaian itu yang ditentukan itu biasanya mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu lah. Itu cuma sekitar 2 hari. Oh, 2 hari. Ramainya berarti di akhir pekan ya? Iya. Wisata Danau Talaga sudah berdiri sekira hampir 2 tahun lalu. Hasil swadaya masyarakat setempat. Tak hanya menikmati pemandangan yang memanjakan mata, pengunjung juga bisa sambil menikmati beragam kuliner tradisional yang dijajakan warga setempat. Saya alhamdulillah bisa sangat membantu ekonomi kita di sini dengan adanya wisata ini. Satu yang unik ialah adanya penangkaran buaya yang lokasinya tak jauh dari spot utama wisata Danau Talaga. Buaya berukuran 1,5 meter ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Berkunjung ke wisata danau di Kabupaten Donggala ini tak dipungut biaya. Cukup membayar biaya parkir mulai Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Bagi pengunjung diharap untuk tetap menjaga kebersihan saat berada di lokasi wisata. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi, Tabe.